Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyajikan liputan tentang usaha menyelamatkan anak-anak jalanan. Komnas Perlindungan Anak pada awal tahun ini mencatat terdapat 420.000 anak jalanan di Indonesia. Sejak tahun 1972, Kampus Diakonia Modern atau KDM menjadi salah satu lembaga yang bertujuan membawa anak-anak jalanan itu keluar dari jalanan dan kembali pada kehidupan di dalam keluarga. Hari ini, Jessica dan Mama Eli mengunjungi salah satu pemukiman para pengamen jalanan di salah satu sudut padat Jakarta Barat. Jessica dan Mama Eli adalah tim rescue dari KDM, Kampus Diakonia Modern. Hari ini tim rescue berkesempatan untuk datang ke daerah Grogol. Saat ini kita sedang ada di pemukiman warga yang ada di sebelah Kali Citraland. Kebetulan di daerah sini cukup banyak anak-anak yang turun ke jalan gitu. Dan biasanya ini adalah titik kumpul dari anak-anak jalanan, tidak hanya di daerah Grogol, tapi ada yang dari Cengkareng, juga daerah Kalideres. Biasanya mereka berkumpul di sini untuk kemudian mereka melakukan aktivitasnya di jalan. Terus setelah nggak sekolah, kegiatan kamu apa? Full ngamen. Pernah ikut kayak bimbingan belajar atau apa gitu dari les? Les di mana? Setiap hari? Oh, sama sahabat anak. Kita selalu menjadikan KDM sebagai alternatif terakhir untuk pengasuhan anak-anak. Kenapa? Karena kita masih percaya bahwa orang tua tuh yang terbaik sebenarnya untuk mengasuh anak, walaupun banyak kasus anak jalanan yang keluarganya disfungsional. Gitu. Saya tunggu dulu, kan saya tanya ke Riri. Riri pernah ngelem? Pernah. Sekali doang. Tapi bulan lalu dipakai nggak uangnya untuk beli lem? Iya. Beli nasi. Buat minum? Alkohol? Enggak. Rokok. Ngerokok? Iya. Kamu ngerokok? Kapan? Sekali. Awalnya kalau ketertarikan saya dengan KDM adalah saya tertarik dengan isu pendidikan dan anak-anak marginal gitu, karena pengalaman kerja saya sebelumnya masih di dunia pendidikan juga gitu. Dan kemudian saya semakin tertarik karena isu keluarga jadi penting gitu. Kita mau bagusin sekolahan anak itu kayak gimana, tapi kalau di keluarganya tidak dikuatkan, tidak ditangguhkan, percuma. Karena anak akan balik ke keluarga. Jadi keluarga itu penting buat anak-anak. Buat anak-anak tumbuh, anak-anak berkembang. Bisa berhitung? 1 tambah 1 berapa? 2, pinter. 2 tambah 1? Udah. 3. Kalau ABC apa enggak? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Jadi saya ngurusinnya justru di pendidikan di luar sekolah dan di luar asramanya gitu. Bagaimana? Makanya cari formulanya juga nggak gampang, karena kita harus membuat anak-anak itu tetap fun, nggak merasa terpaksa. Tapi sebenarnya kita masukin value, bukan pelajaran di sekolah, tapi value-value untuk kehidupan mereka. Tugas Jessica tidak hanya terkait dengan anak-anak kaum marginal di wilayah Jakarta Barat, tetapi hampir di seluruh wilayah Jakarta dan Bekasi. Contohnya, setiap minggu, ia rajin mengunjungi salah satu titik anak-anak kaum marginal di sebuah daerah di bilangan Jakarta Pusat. Jadi kita melakukan pemetaan, setelah kita tahu titik-titiknya di mana ada banyak anak-anak yang berkumpul, anak-anak jalan yang berkumpul di situ, maka kita bisa memilih program intervensi apa sih yang cocok untuk pertama mengurangi waktu mereka di jalan, yang kedua kemudian memberikan suatu kegiatan yang sifatnya lebih positif gitu. Terus yang terakhir kalau bisa kita melakukan penarikan. Bentuk penarikan anak dari jalan tuh bisa artinya dia masuk ke asrama KDM atau dia dirujuk ke lembaga yang bisa memfasilitasi minat dan bakatnya dia, atau jika anak tersebut ternyata adalah anak yang sudah putus kontak cukup lama dengan orang tuanya, artinya dikembalikan ke orang tuanya atau yang disebut dengan reunifikasi. Nggak pernah ikut futsal
kita tunda nanti sampai tanggal hari Kamis besok. Hari Kamis ngapain lagi? Perwakilan aja. Terus dari akhir tahun 2012 kita coba yang namanya pendekatan dengan olahraga. Awalnya yang kita pakai 2, yaitu futsal dan berenang. Ternyata semakin kesini futsal semakin diminati oleh anak-anak, terus fasilitas di daerah kota Jakarta juga semakin banyak. Jadi kita mulai mengerucutkan kegiatan itu menjadi futsal ke arah pembinaan gitu. Jadi bukan cuma sekedar main, tapi anak-anak juga dibina secara fisiknya dan juga secara mentalnya gitu. Artinya dalam satu latihan sudah mulai terstruktur, nggak langsung masuk ke gamesnya gitu, tapi ada materi-materi yang disampaikan, terus kita bentuk timnya, kita uji cobakan mereka gitu, sampai akhirnya dalam setahun terakhir ini 2 area di Bekasi Barat sama di sini di Tanah Abang bisa berjalan secara rutin, dan beberapa anak dari situ bahkan sudah bisa ikut dalam liga tingkat regional Jakarta. Anak-anak ini adalah bagian dari kaum marginal yang dulunya kerap turun ke jalan. Program intervensi menjauhkan mereka dari jalanan. Beberapa anak jalanan yang menerima atau memilih untuk dididik secara khusus oleh KDM ditampung pada sebuah lingkungan pedesaan di Desa Jatisari, Cilengsi, Bogor. Kira-kira 2 jam perjalanan dengan mobil dari pusat Jakarta. Rumah Persahabatan adalah tempat di mana anak-anak jalanan ini mengalami transisi selama 3-6 bulan sebelum mereka tinggal dan bersekolah di kampus Diakonia Modern di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Tujuannya agar mereka dapat menyesuaikan diri dari kehidupan di jalanan yang tidak teratur menuju kehidupan yang lebih teratur. Disinilah pribadi dan karakter mereka perlahan diasah. Beberapa yang merasa kurang cocok pernah mengundurkan diri. Ada pula yang pergi kembali ke jalanan. Namun mereka yang bertahan biasanya telah menemukan visi ke depan yang lebih baik untuk jalan hidup mereka sendiri. Pendekatan aja. Yang penting membuat mereka nyaman, berada dekat dengan saya. Otomatis kita bisa mengorek keterangan dari mereka, apa kesulitannya, kita bisa merangkul mereka, terutama bisa menerima mereka apa adanya, itu yang penting. Memang sih nggak memakan butuh waktu lama, nggak sebentar gitu. Tapi dengan kesabarannya kita, dengan rasa yakinnya kita kalau semua anak pasti bisa kita bentuk. Kalau kita bisa menanamkan sama mereka contoh juga yang baik gitu. Histori berjalan dengan mulus dan mengalir. Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Gak bebas gitu, kaget aja. Kan biasanya enak di jalanan mah bebas, bisa ngapain aja. Banyak ngamen, ikut trek-trekan. Jam 10 kita berangkat. Udah, sembari ngaibon. Dari sini saya lebih awal lah. Mama bapak udah cerai kan, terus kawin lagi dua-duanya. Terus dari kecil kebiasaan gitu dioper-oper. Kadang tinggal di sini, terus kadang dijemput bapak, disuruh tinggal di rumah bapak. Terus jemput lagi ke rumah mama gitu. Jadi males, pindah-pindah terus, ya udah kabur aja. Joshua telah turun ke jalan sejak usia 9 tahun. Pada saat usia 14 tahun, ia pernah masuk ke KDM, tetapi kemudian pergi kembali ke jalan. Beberapa bulan yang lalu, ia kembali lagi ke tempat ini dengan visi baru. Istilah katanya tuh kalau udah pahit, ya mau nggak mau dimakan kayak obat gitu kan, pahit tapi harus dimakan. Soalnya kan itu kan ada baiknya juga. Kayak di KDM, biar kata ngerasa sedikit nggak nyaman, tapi mau nggak mau dilakuin. Kayak tugas lingkungan juga, kalau malas ya tetap harus dilakuin, soalnya kan buat kedisiplinan juga biar lebih teratur. Banyak kayak lebih disiplin gitu, terus teratur, terus diajarin kalau
pengen berbuat apa-apa itu harus punya planning terlebih dahulu. Jadi hidup ini penuh rencana dah pokoknya kalau di KDM. Belajar tentang kayak pertanian, tentang alam, habis itu juga bisa lebih banyak kesempatan buat sendiri gitu, buat mikir gitu, buat kayak merenung. Soalnya kan ini tempatnya juga enak, sepi. Rasanya sih kayak kangen gitu, pengen kayak orang-orang lah gitu, keluarganya nyatu gitu kayak orang-orang. Rasa kangen pada keluarga yang tidak bisa berkumpul menjadi satu agak sedikit terobati melalui kebersamaan yang dirasakan Joshua di tempat ini. Semua staf jadi kayak apa ya, ada yang jadi kayak kakak gitu, ada ngerasa jadi ibu juga, ada yang ngerasa jadi bapak gitu. Perhatiannya sih kayak apa ya, kayak jadi hidup dalam rumah gitu. Kayak bukan tinggal di yayasan, kayak tinggal di rumah sendiri gitu. Saya banyak sekali belajar dari mereka gitu. Justru bukannya mereka yang saya banyak didik, tapi saya merasa mereka lah guru saya. Dari saya sendiri yang biasa orang rumahan, apalagi orang tua saya kan istilahnya hidupnya berkecukupan, sedangkan mereka tidak seberuntung saya, tapi mereka bisa luar biasa hebatnya gitu. Mereka bisa menjalani hidup dengan apa adanya. Mereka bisa merasakan, bisa menikmati apa yang mereka dapat. Itulah. Mereka punya hati yang selalu bersyukur sama Tuhan. Saya tidak pernah merasa mereka itu orang lain buat saya. Saya merasa mereka adalah bagian dari saya, mereka anak-anak saya, dan mereka adalah hidup saya. Kita kasih kepercayaan salah satu anak untuk jadi penanggung jawab salah satu alat gitu. Biasanya anak kalau udah dikasih salah satu diembankan tugas, mereka merasa wah ternyata saya berharga ya gitu. Saya dikasih tugas, bangga mereka gitu. Mereka udah mau melakukan tugas walaupun tidak sempurna sekalipun, itu udah luar biasa bagusnya gitu. Udah ada perubahan sedikit demi sedikit, itu udah luar biasa menurut saya, walaupun tidak sempurna gitu. Jadi menurut saya cinta kasih yang terpenting sih bisa menerima mereka dalam kondisi apapun gitu. Harapan kedepannya saya pengennya anak saya punya masa depan yang sesuai dengan yang mereka cita-citakan, karena istilahnya semua manusia memang tidak sempurna. Tidak juga semua yang kita impikan selalu terlaksana. Tapi setidak-tidaknya anak-anak yang saya, anak-anak di Cilengsi ini bisa menjalani sedikit demi sedikit proses mereka seperti itu untuk meraih masa depannya. Setelah menjalani masa penyesuaian dan transisi di Cilengsi, anak-anak asuh itu masuk di dalam lingkungan yang lebih besar dan lebih menuntut tanggung jawab, yaitu Kampus Diakonia Modern di Pondok Gede, Bekasi. Dengerin mama dulu, ayo. Cucinya yang bersih dong. Ya, terus nggak main-main yang di sana. Emang nggak main? Iya, pintar. Iya, ya udah. Yang main-main sekarang mau. Kalau menurut saya, KDM itu sebuah kampus kehidupan ya buat saya, karena di KDM ini saya banyak belajar tentang kehidupan, apapun itu, mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, saya dapatkan di KDM ini. Sambil mandi, ayo mandi. Veronica telah 5 tahun berdedikasi di KDM. Kini ia menjadi ibu asuh di rumah K5. Anak asuhnya berjumlah 18 anak laki-laki dengan usia antara 5 sampai 10 tahun. Ketika anak-anak sudah mulai bosan dengan suasana, dengan kegiatan di sini, itu tantangan terbesar buat kami. Karena kita harus cari cara, kita harus cari trik supaya mereka bisa kembali nyaman di sini, supaya mereka kembali tersenyum, karena pasti itu ada masa-masanya, masa-masa ketika mereka bosan, masa-masa ketika mereka jenuh. Nah, itu tantangan terbesar buat kami. Banyak pelajaran hidup yang saya dapat di sini, terutama satu,
saya melihat bahwa kita ini sebagai manusia itu sangat berharga. Sangat berharga. Kita melihat anak-anak ini yang tadinya terbuang di jalanan, akhirnya bisa dibawa ke sini, kita didik, kita bina, melihat mereka tertawa di sini, melihat mereka beraktivitas, mereka bisa mendapatkan haknya mereka sepenuhnya, itu sangat luar biasa. Saya juga beberapa kali sampai ke titik jenuh. Saya juga beberapa kali harus lari ke dalam kamar dan menangis ketika menghadapi anak-anak yang mungkin menurut kita, aduh ini udah kelewatan gitu kan. Tapi di situ ketika saya masuk kamar, ketika saya sudah mulai jenuh, menangis, kesel, pokoknya marah gitu, saya kembali bertelut, saya berdialog dengan Tuhan. Saya cuma bisa bilang, coba Ali nulis apa, Mama Lolo apa ya, ini? saya ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Itu yang selalu saya ucapkan, selalu saya katakan ketika saya berdialog dengan Tuhan. Ali hebat. Nah, jangan sayang, jangan nak. Semuanya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam satu hari, minimal 60 anak penghuni kampus Diakonia Modern ini berkumpul 3 kali di ruang makan besar. Saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Ya ini bentuk kebahagiaan saya seperti ini gitu. Kalau saya pikir sih sangat bahagia. Walaupun tetap ya ada di sini kan ada suka dukanya, tapi kalau dilihat, kalau saya merasakan banyak sukanya. Jadi saya memberikan dengan kekurangan saya, biar Tuhan yang sempurnakan. Jadi ini yang saya punya tenaga, saya punya kasih, saya punya hati, ini yang saya berikan buat mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak di sini ya itu bisa menerimanya. Gitu, bahwa di sini kami orang tuanya sangat menyayangi mereka. KDM ini sebenarnya seperti kampus, gitu ya. Namanya kan kampus Diakonia Modern. Jadi ini tempat belajar. Dan yang belajar sini bukan cuma anak-anak aja, tapi semua yang ada di sini, termasuk saya, pengurus, staf, pengasuh, itu bagaimana belajar menghargai sesama manusia, gitu ya. Karena yang menjadi nilai utama atau core value di KDM ini adalah bagaimana kita mengakui dan menyadari bahwa setiap orang itu ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Kita memang fokus ke anak, tapi kalau memang ada kasus-kasus anak-anak yang membutuhkan pelayanan dari KDM, gitu ya, itu kita bisa tangani juga, tetapi kita assessment dulu seberapa besar kebutuhannya untuk kita intervensi, lalu apakah dia harus tinggal di sini atau tetap dengan orang tua tetapi kami dampingi, seperti itu. Pendidikan itu goalnya bukan ijazah gitu, tetapi goalnya adalah karakter. Goalnya adalah bagaimana karakter mereka bisa sempurna ya, atau bisa berkembang menjadi karakter yang baik. Lalu bagaimana talenta atau potensi yang ada di dalam diri mereka itu juga bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Selain mendidik dan melatih tenaga kerja, bengkel kayu ini juga aktif berproduksi sesuai pesanan dan kebutuhan. Anak-anak asuh dapat belajar sekaligus bekerja praktek di tempat ini. Sementara untuk kebutuhan produksi, bengkel ini mempekerjakan penduduk sekitar sebagai pengrajin. Ini Mbak Vero lagi bikin apa? Napkin. Napkin. Putus benangnya, putus. Ruang jahit adalah salah satu tempat mendidik dan mengasuh anak-anak yang tinggal di kampus Diakonia Modern. Tidak hanya mengajarkan anak menjahit, tetapi keterampilan menjahit menjadi sarana membentuk karakter anak.
Jessica kini berusia 13 tahun. Ia masuk KDM pada Mei 2013. Sejak itu, ia tidak tinggal lagi bersama mamanya. Sementara ayahnya tidak pernah ia lihat lagi sejak 5 tahun terakhir. Awalnya itu dari, kan mama saya kan tukang minum, bukan, jadi dia tuh peminum gitu. Kan saya dapat pelajaran ini jahit. Saya itu bisa ngejahit di sini sama gambar. Kata kakak saya gini, bagus ya Jessica, kamu sekarang udah nggak ngomong kotor lagi. Terus kamu udah bisa nahan emosi di sini, katanya gitu. Staf-staf yang ngomong sama kakak saya. Harapan saya tuh biar pengen cita-cita saya bisa tercapai di sini, jadi guru. Sedikit-sedikit, dimasukin sedikit-sedikit. Di ruang jahit ini ada beberapa produk yang dihasilkan. Boneka Pepe adalah salah satu contohnya. Sampai akhir. Tuh, jangan sampai ngumpal-ngumpal, terus sampai nanti dia kepadatannya akan seperti ini. Contoh lain adalah si botik, bantal dari guntingan botol kita masukin plastik. Ke sarung bantal, Nop. Jadi biar nanti kelihatan cantik. Berbagai pelatihan dan keterampilan yang diajarkan di sini menjadi bekal bagi setiap anak asuh. Namun yang terpenting adalah mengembalikan setiap anak pada gambaran dirinya yang sejati, yaitu bahwa setiap anak berharga karena merupakan citra atau fitrah ilahi. Hebat Bang Fasar, ya. Mengajarkan ke mereka tentang bahwa ada loh yang memberi kamu hidup, gitu. Ada loh yang memberi kamu kasih sayang, gitu. Yaitu Tuhan yang memberi kamu hidup. Kampus Diakonia Modern berdiri sejak tahun 1972. Dalam kurun waktu 42 tahun, KDM tetap percaya bahwa untuk menyelamatkan anak-anak dari kehidupan jalanan adalah dengan menyapa, mencintai, peduli, dan bertindak secara langsung. Mereka percaya bahwa keluarga adalah sarana paling penting untuk menarik anak dari jalan dan kembali kepada hak-haknya. Jason hebat. Waktu dapat digunakan untuk membina kepribadian, meraih kesuksesan, dan menghimpun pahala. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.